Assalamualaikum, Komputer dan Jaringan Dasar kelas 10 oleh Suci Sapitri. Bagaimana komputer bisa digunakan? Komputer memiliki sistem, yaitu sistem komputer yang terbentuk dari elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan. Apa saja elemen sistem komputer? Hardware, perangkat keras yang dapat dilihat dan dipegang secara fisik. Contohnya, mouse, monitor, keyboard. Software, perangkat lunak berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Brainware, manusia yang mengoperasikan atau mengatur komputer. Bagaimana struktur komputer? Struktur komputer adalah cara setiap komponen hardware komputer saling terhubung, mulai dari memasukkan, mengolah, dan menghasilkan data. Input, proses, output. Apa saja bagian-bagian komputer? Bagian komputer pertama, perangkat input, kedua, perangkat pemrosesan, ketiga, perangkat output. Perangkat input. Perangkat input adalah perangkat kerasa pada komputer yang berfungsi sebagai alat memasukkan data dan informasi untuk diproses oleh output. Jenis-jenis perangkat input. 1. Papan ketik atau keyboard. Fungsinya memasukkan data dengan mengetik kalimat dan simbol khusus lainnya pada komputer. 2. Mouse. Mouse adalah alat untuk menggerakkan penunjuk atau pointer. Alat yang serupa, touchscreen, like pen, graphics table, dan lain-lain. Scanner hampir sama dengan mesin fotokopi, hanya saja jika fotokopi dapat dilihat langsung, sedangkan scanner hanya bisa dilihat pada layar komputer. Perangkat pemrosesan berfungsi untuk memproses dan mengolah data dari input, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi komputer atau output. Jenis-jenis perangkat proses. A. Prod input atau output. B. CPU, Central Processing Unit, merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua fungsi operasional, yaitu ALU Arithmetic Logical Unit sebagai pusat pengelolaan data, CU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. C. Memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM untuk menyimpan sementara, ROM hanya dibaca saat pertama kali komputer dinyalakan. Data bus, jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Address bus digunakan untuk menandai lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Control bus untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil pemrosesan. Jenis-jenis perangkat output. A. Monitor.
sebuah layar untuk menampilkan hasil output berupa tulisan dan gambar. B. Printer, peralatan output untuk mencetak hasil pemrosesan berupa tulisan atau gambar. C. Speaker, perangkat output untuk menghasilkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Alat-alat untuk perakitan. 1. Obeng, untuk mengencangkan dan mengendurkan baut atau skrup. Min obeng. 2. Anti listrik statis, untuk menghindarkan kerusakan hardware yang diakibatkan karena listrik mati. 3. Mangkuk atau wadah, untuk meletakkan skrup, baut, dan benda-benda kecil saat proses perakitan. 4. Tank, untuk mencengkram, memotong, dan memutar kawat atau kabel. Komponen-komponen komputer. Motherboard, sebagai papan induk utama semua rangkaian elektronik terpasang. Prosesor, otak komputer untuk mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer sebagai pusat komputer. RAM, sebagai media penyimpanan data sementara. Heatsink, sebagai pendingin prosesor. Power supply, sebagai penyalur arus listrik ke setiap rangkaian elektronik pada komputer. Hard disk, sebagai media penyimpanan data berkapasitas besar. VGA card, untuk menampilkan gambar pada layar monitor. LAN card, media penghubung antara komputer dengan jaringan. Kabel data, berfungsi menyalurkan data dari hard disk ke motherboard dan sebaliknya. COMS, berfungsi untuk menyimpan settingan BIOS pada saat komputer dimatikan. CD atau DVD atau ROM, membaca sebuah disk. Casing, memasang semua rangkaian komputer atau tempat komponen komputer. Thermal pass, gel yang untuk mengurangi pelepasan panas dari prosesor ke heatsink. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.